Halo, apa kabar? Selamat siang semuanya. Masihkah Anda ingat sekarang ini adalah jamnya kita boleh bersaat teduh, belajar firman dan merenungkan. Nah, minggu yang lalu bicara apa? Sudah mulai kita masuk ke Kisah Rasul-Rasul ya. Saudara masih ingat minggu yang lalu saya sudah mulai dengan Kisah Rasul-Rasul pasal 1. Ya. Hari ini akan saya ajak Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mau masuk ke kitab Kisah Rasul-Rasul, di mana kami mau belajar dengan kuasa Roh Kudus yang telah membuat murid-murid Yesus begitu berubah, begitu taat memberitakan Injil sampai mati. Ya Tuhan, hari ini kami belum punya nyali sampai di situ. Kami masih terus sifat kami mengikut Engkau, memperalat Engkau, memanipulasi kuasa Roh Kudus, menikmati hadirat hanya untuk pelayanan setempat, hanya untuk supaya menjawab doa-doa kami. Tuhan, ampuni kami, biar kami terlepas dari semuanya ini. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, saudara, sampai ke Kisah Rasul-Rasul, maka penulis dari 4 Injil itu berubah. Sudah bukan menceritakan riwayat hidupnya Yesus lagi, tapi mulai menulis hasil dari orang-orang yang telah mendengar Injil Yesus Kristus dan telah mengalami hidup baru. Khususnya apalagi murid-murid, ke-12 murid itu. Yang satu sudah mati, Yudas Iskariot, tapi digantikan. Yang namanya Matias. Tapi rupanya tidak banyak ditulis tentang dia seterusnya. Nah, jadi Kisah Rasul-Rasul itu adalah lembaran yang baru. Gerakan murid-murid Yesus yang mentaati firman Tuhan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, tapi kan mereka tidak sanggup kalau terus begitu saja pergi, kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan kuasa oleh Roh Kudus, mana mereka sanggup? Ya, mereka kan adalah orang-orang penduduk-penduduk dari Galilea. Ya, provinsi yang sangat kecil. Mereka itu kan istilahnya kalau orang sini itu orang desa, ya, orang udik. Suruh go internasional ya nggak berani. Ya, tapi dalam kita melihat sejarah Kisah Rasul-Rasul ini sebetulnya sama dengan kita melihat sejarah kuasa Roh Kudus mengalir. Ya. Nah, saya mengulang sedikit supaya tidak lupa. Saudara, mulai dari Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ya, ayat ke-6, 7, 8, aku tidak salah, aku sudah bicara minggu yang lalu mengenai murid Yesus mempunyai kesalahpahaman yang besar tentang ajaran Yesus dan kefahaman mereka. Mereka cuma paham kerajaan Israel, mereka tidak paham kerajaan Allah yang Yesus sebutkan terus. Makanya kesalahpahaman ini memojokkan Yesus sampai harus disalib. Apa sih perbedaannya? Yang paling besar yaitu Yesus disebut pemulih kerajaan Israel kalau dia jadi raja, kalau dia jadi pahlawan. Karena yang mereka butuhkan itu saat-saat itu kan penindasan. Mereka kan diperbudak oleh bangsa-bangsa sekeliling selama 400 tahun begitu lamanya. Jadi mereka pengen merdeka. Ya. Mereka tidak menginginkan kingdom of God, mereka menginginkan kingdom of Israel gitu loh. Pengennya Israel itu merdeka, bebas gitu. Ya. Tapi Yesus tidak bicara itu kan. Yesus bicaranya kan kingdom of God. Kerajaan Allah seluruh bangsa. Nah, itu selalu menjadi perdebatan. Itu sebabnya kenapa bangsa Yahudi itu yang terdiri dari 3 sekte. Waktu itu ada 3 sekte. Sekte Parisi, sekte Saduki, sekte Esenis. Nah, Parisi itu yang agamawi banget, pegang Taurat kenceng-kenceng. Jadi selalu debatan sama Yesus. Karena Yesus penggenap Taurat.
Tapi mereka maunya Tauratnya itu mentah-mentahan gitu. Makanya bagi mereka, kalau mereka itu gigi ganti gigi nggak ada dosa, itu benar paling adil gitu loh. Lu bunuh gua bunuh lu, beres gitu. Jadi tidak memikirkan di kelak kemudian hari atau pengadilan di depan Allah, itu tidak pernah terlintas dari otak mereka. Jadi hukum agama mereka itu sama seperti hukum negara gitu loh. Maka orang Farisi itu merasa Yesus itu mengada-ngada. Padahal Yesus kan sering mengatakan, ada tertulis gigi ganti gigi, mata bagi mata, tetapi aku mengajarkan kamu apa? Ampunilah mereka yang menganiaya engkau dan doakan. Nah itu bagi orang Farisi susah, hukum mereka tidak ada. Mereka yang namanya keadilan, adil itu sekarang beres gitu loh. Utang harus dibayar, utang darah harus dibayar, beres gitu. Jadi selalu tidak klop semua dengan ajaran Yesus yang dari sudut pandang kerajaan Allah yang maha tahu, maha baik, maha kuasa, yang menguasai sekarang sampai nanti selama-lamanya. Itu mengalami kesulitan begitu besarnya sampai Yesus harus menjadi korban dan disalib oleh kaum Farisi, kaum Saduki. Saduki tidak bisa menerima kalau Yesus itu bangkit. Manusia mati ada kebangkitan, dia tidak bisa terima. Tapi dua kelompok ini menduduki Sanhedrin saat itu. Sanhedrin itu DPR. Jadi orang pemerintah itu kebanyakan diduduki oleh dua macam ini. Ya, yang orang Saduki kebanyakan orang kaya dan intelek. Ya, kalau orang Farisi itu agamawi, kaum imam-imam. Nah, yang esenis itu kelompoknya Yohanes Pembaptis, skeptis. Bodoh amat kamu dua-duanya, aku nggak mau ikut. Saya sembunyi. Di mana mereka sembunyi? Ya di situ, di laut, sekitar Laut Mati. Makanya saudara kalau pergi ke Holy Land, saudara kan akan ketemu desa-desanya mereka. Mereka skeptis. Mereka belajar firman, mereka nggak mau tahu kamu apa. Ngerti saudara? Saat situasi kondisi zaman itu. Ya. Jadi mereka yang si orang-orang Yahudi yang tinggal, yang berhadapan dengan Yesus, menuntut Yesus jadi raja supaya dia merdeka dengan kungkungan jasmani. Tetapi yang Yesus tawarkan bukan itu. Yesus tawarkan, engkau bangsa pilihan Allah, engkau telah dididik dengan Taurat dan sampai sekarang adalah engkau menjadi umat kerajaan Allah, menjadi saksi bagi seluruh bangsa dunia melihat Allahmu yang ajaib itu. Yang penuh kasih, penuh pengampunan melalui kematiannya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan itu mereka tidak sampai. Ya, tetapi Yesus menjawab mereka akan bilang, kamu tidak tahu waktunya Bapak bukan waktu kamu. Ya, jadi saudara, yang dimaksud adalah pemulihan ini bukan pemulihan negara, kerajaan, tapi pemulihan adalah pemulihan pribadi yang ditulis oleh Yesus. Di dalam kitab Alkitab dua istilah pemulihan ini dipakai, satu di situ, di sini, satu di kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Itu pakai pemulihan. Istilah sama. Apa artinya daur ulang? Jadi Tuhan tuh mau kita ketemu jadi diri, didaur ulang. Adam dan Hawa yang sudah berdosa, hancur, tidak ketemu jadi diri, yang seharusnya dia anak Allah menjadi pengikut iblis, dipulihkan kembali, kenal Sang Penciptamu, tubuh, jiwa dan rohmu dipulihkan. Sebetulnya keselamatan yang Yesus berikan kepada kami itu, saudara, tidak peduli warga negara apa engkau, tapi engkau pulih tidak. Pulih artinya hubunganmu dengan Allah. Tubuh, jiwa, dan rohmu kembali di depan Allah sebagai anak Allah. Maka Anda menyebut Allah Bapa yang di surga, gak merasa malu, memang statusmu sudah anak. Ini namanya jadi diri, ini namanya pemulihan, didaur ulang. Mungkin sekarang baru jelas Anda. Ya, jadi Anda
menjadi umat kerajaan Allah, bukan umat kerajaanmu yang di dunia ini, karena dunia ini sementara. Nah, tetapi akan Tuhan menjanjikan ayat 8 kan, akan ada Roh Kudus yang akan menolong engkau. Maka Yesus bilang kalau turun Roh Kudus nanti engkau akan diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk pemulihan. Nomor 1, Yerusalem dipulihkan. Karena Yerusalem pusat orang kaum Parisi, Saduki, ya, orang Essenis semua di situ. Bangsa pilihan Allah yang namanya Israel itu pusatnya di situ. Nah, kemudian Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi. Nah, akhirnya kan murid-murid Yesus kan tidak sampai seluruh ujung bumi, tapi yang Injil yang diberitakan oleh Paulus seluruh ujung bumi, karena Paulus sudah menjelajah sampai Asia Minor, sampai Asia benar, sampai ke daerah-daerah lain. Nah, sedangkan ke-13 orang yang pernah mendengar khotbahnya si Petrus di Fatsal 2 yang sekarang ini akan saya jelaskan, ini kan wakil. Coba saudara kalau lihat mereka dari mana semuanya ini. Coba orang-orang ini yang mendengar dan tercengang-cengang, loh murid-murid ini kok pakai bahasa apa kok, dia kan orang mana? Dia itu kan orang Galilea, murid Yesus ini. Kok bisa bahasa saya orang Persia, saya orang Media, orang Elam, itu bangsa Mesopotamia, terus Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan Frigia dan Pamfilia, Mesir loh, sampai ke dekat Asia nih, Mesir, terus Libya ke Afrika. Ya, orang Kirene dan orang Roma, bahkan ada orang Arab. Fatsal 11, Fatsal 2 ayat 11, ya, orang-orang Yahudi bahkan Arab. Jadi saudara sekalian, ini kalau kita lihat dari peta dan sejarah, ini bekas jajahan orang Asyur. Saudara kalau mengingat sejarah Yahudi, sejarah bangsa pilihan Allah ini, sampai Solomon kerajaan kedua, satu anak Solomon, ya, namanya Rehabeam, satu panglimanya Solomon yang namanya Yerobeam. Dia dapat 10 suku mengikut dia, namanya kerajaan utara, namanya Israel, kerajaan selatan namanya Yehuda yang ikut anaknya Solomon. Tapi yang utara kan sebelum Kristus 722 habis, ditawan sama orang-orang Asyur yang kejam jahat itu. Nah, anehnya kalau saudara ikuti sejarah seterusnya, Asyur sendiri akhirnya hancur. Jadi ini orang tawanan orang Yahudi 10 suku ini setelah dibawa sama orang Asyur, ya ditinggalin di situ. Nah, ini yang pada munculan di sini. Itu daerah penjajahan Asyur semua tadinya. Jelas? Maka mereka itu banyakkan orang Yahudi. Punya latar belakang orang Yahudi, ya memang orang dari kerajaan utara kan Yahudi semua. Mereka nggak asing dengan budaya Yahudi, cuman bahasanya udah begitu ratus tahun, ya. Mereka udah bauran dengan orang sono. Nah, sekarang mendengar kembali, wah ini orang sini, orang yang berbahasa Aramik. Ya, zaman Tuhan Yesus yang dipakai bukan bahasa Ibrani tapi Aramik. Ya. Tapi kalau saudara mau teliti, waduh campur aduknya luar biasa. Ya, di sekitarnya dia ini tadi 13 orang, kelompok orang yang datang ini, mereka itu bahasanya sudah campur aduk banget. Yang dekat pemerintahan orang Yunani ya bahasa Yunani. Yang dekat ini, yang dekat Roma ini semuanya ya Latin. Dulu kan 3, Yunani dan Latin yang paling menguasai dengan Aramik ini. Ya, kira-kira itu. Jadi saudara, pada waktu Roh Kudus yang dijanjikan itu datang di Fatsal 2. Fatsal 2 permulaan dikatakan turunnya Roh Kudus dengan suara yang besar, lalu kelihatan lidah-lidah berapi-api ada di tengah-tengah murid. Murid waktu itu bukan cuma 12 tapi kurang lebih 120. Rasulnya 12. Kan mereka disuruh oleh Yesus, tunggu ya,
di Yerusalem, jangan kemana-mana, nanti Roh Kudus akan turun. Ya, rupanya mereka sudah tidak kumpul di rumahnya Markus, di lotengnya Markus itu berdoa. Rupanya mereka sudah keluar dan hari itu adalah hari Sabat. Mereka ada di Serambi Solomon berkumpul. Masih pagi, Roh Kudus itu turun dengan suara yang gede itu. Nah, saya berpikir nggak mungkin orang-orang itu dari kota-kota mana, negara-negara mana dengar suara tuk gede terus pada datang, emangnya naik helikopter, naik jet. Enggak, saya yakin bahwa yang tadi saya sebut segitu banyak bangsa-bangsa itu, orang-orang yang datang dari situ itu cikal bakalnya orang Yahudi dan mereka sedang ada di Yerusalem semuanya. Anda setuju? Karena mereka disebut orang Yahudi yang saleh. Pasal 2 ayat 5 di sini dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Benar nggak? Ya, mereka bekas tinggal di tanah jajahan Asyur. Latar belakang hidup orang Yahudi punya memang mereka latar belakang Yahudi saleh. Kenapa disebut saleh? Dia mengikuti adat istiadat Yahudi. Datang untuk apa? Nomor 1, Passover. Apa? Hari Paskah. Kan Yesus itu disalib sesudah atau sebelum Paskah. Kan mereka nggak berani. Tunggu sesudah kan. Jadi ini orang-orang ini kepalang nggak pulang. Karena 50 hari setelah itu kan hari Pentakosta. Makan Pentakosta, Penta itu 50. Gitu. Jadi mereka belum pulang. Itu. Dan orang Yahudi biasa umumnya ada 3 orang anak-anak dewasa laki-laki. Setahun ada 3 yang harus dirayakan boleh datang ke kota Yerusalem. 1 yaitu Paskah, 2 yaitu ini Pentakosta, 3 yaitu Pondok Daun. Itu tahun barunya mereka. Kira-kira kalau kita di sini ya antara bulan akhir September lah gitu. Ngerti saudara? Jadi ini bukan karena dengar suara dung yang gede terus pada datang. Memang mereka sudah ada di Yerusalem. Ya mereka memang kumpulnya di tempat bait suci itu gitu. Tapi mereka terkagum-kagum loh, ini 12 murid kok pada ngomong pakai bahasanya kami masing-masing loh ya. Alkitab tidak menuliskan kalau Filipus itu bahasanya siapa yang dipakai, enggak. Cuman secara global begitu. Jadi saudara, saya mohon tanya, kira-kira turunnya Roh Kudus itu yang disebut bahasa roh itu adalah bahasa loh saudara. Bukan cuma lidah bergetar menurut saya. Kalau lidah bergetar kan ya enggak jadi bahasa toh. Bener enggak? Jadi kita hari ini jangan sudah puas kalau lidah kita bergetar atau kita dapat sekelumit bahasa yang cuma bekal Anda berkomunikasi dengan Allah saja. Kalau Anda dikasih bahasa, benar bahasa roh untuk bangsa mana, Anda harus cepat pergi ke situ menginjil. Waktu saya di Taiwan, saya punya satu teman, dia mendadak dalam doa dapat bahasa Swahili. Apa Swahili? Bahasa pokok orang Afrika. Akhirnya dia pergi jadi misionari di Afrika. Kayak kita bahasa Indonesia gitu loh. Dan dia harus datang ke Indonesia. Jangan bilang bahasa Batak, bahasa Sunda, jangan. Swahili itu bahasa pokok Afrika gitu. Jadi hari ini kita jangan salah paham. Ya, kalau hari ini kita gereja-gereja yang mengikuti, menerima segala kegerakan Pentakosta, jangan sempit pandangan kita. Jangan berhenti cuma bisa bahasa lidah atau bahasa roh yang cuma memuaskan dirimu untuk doa, ya. Belum mencapai, baru kulit, baru Anda baru nangkep fenomenanya. Jangan berhenti di situ. Harus terus tekun, tanya Tuhan, kuasa Roh Kudus kemana kelompok saya ini yang sudah disediakan suku-suku yang terpencil yang harus kami menangkan. Ini buktinya murid-murid. Langsung saudara lihat, Fatsal 3 langsung siap apa yang terjadi. Ya toh, murid-murid ada kesembuhan apa? Sipit.
Petrus dan Yohanes di tempat pintu elok menyembuhkan orang. Aku yakin mereka tidak pakai bahasa roh loh menyembuhkannya. Pasti orang si lumpuh itu nggak ngerti. Mereka orang Yahudi. Cuman Petrus dan Yohanes, emas dan perak aku nggak punya. Punyanya nama Yesus orang Nazaret itu aku perintahkan kamu sembuh. Wah, berita itu jadi gempar. Jadi saudara, yang jelas kuasa Roh Kudus disertai dengan kuasa karunia-karunia kesembuhan, mengusir setan. Ya, bahkan Petrus dan Paulus sama-sama sampai bikin orang yang penyesat itu ya, yang menghalangin Injil sampai di sana buta ada. Ya toh? Jadi kuasa itu berfenomena macam-macam. Ya, kalau saudara baca seterusnya, aduh, sampai di pasal yang selanjutnya saudara bingung. Mereka itu yang memberitakan Injil, Petrus dan Yohanes kemana-mana, mujizat terjadi, banyak orang bertobat, 3.000 bertobat, 6.000 bertobat. Apa enggak pemerintah gempar? Apa enggak pemerintah turun tangan? Pasti toh, kalian tuh memberitakan apa? Yerusalem gempar. Ayo, jangan bilang zaman itu, zaman sekarang aja kalau ada orang KKR 3.000, 5.000 tobat, apa enggak gempar? Gempar, lalu mereka ditangkap, diadili. Tapi enggak ada hukum yang tepat gitu loh untuk mengadili. Mereka dipukulin, dilepas. Jalan lagi. Petrus itu kan enggak takut dipukulin. Di penjara aja dia enggak takut, karena Allah menyertai dia terus. Ngerti saudara? Gejalanya begitu banyak kalau saudara baca. Ya. Bahkan siapa? Filipus yang enggak begitu terkenal. Ya Paulus, ya kalau Petrus, Yohanes, ya Andreas, mungkin Anda sangat terkenal ini orang-orang, Yakobus gitu. Ini Filipus, di mana Samaria, kan katanya engkau akan memberitakan Injil di mana Yerusalem, Yudea, Samaria. Ini Samaria. Sampai di Samaria. Lagi dia khotbah, Roh Allah bilang, pergi ke jalan Gaza, ada orang sida-sida dari Ethiopia. Kamu harus nginjil ke situ. Hei, dia kayak terbang sampai di situ. Hei, ketemu sida-sida. Hei, sida-sida diinjili. Hei, sida-sida minta dibaptis. Setelah dibaptis, hei, siapa? Si Filipusnya hilang. Ayo baca. Seterusnya. Ya. Bingung kan? Wah, sida-sida ini juga bingung. Wah, kalau gitu aku tadi ketemu malaikat. Coba saudara. Kalau saudara selidiki terus. Kalau saudara mengejar fenomena. Mari kejar. Mau jadi malaikat. Mau kayak si Filipus. Bisa menghilang gitu. Enggak bahasa roto. Kaget nanti kamu. Saudara, itu semua sesuai dengan isi hati keinginan Roh Kudus berperan. Mari kita pelajari kisah rasul-rasul dengan penuh ketaatan akan pimpinan kuasa Roh Kudus berperan. Nanti Anda tidak nyasar. Anda akan senang. Gereja akan tumbuh dengan wajar, bukan tumbuh tidak wajar, saudara. Inilah keinginan saya di dalam pemberitaan ini. Karena kebanyakan di gereja-gereja pada umumnya yang di Indonesia, cuman gini, pro, bahasa Ridah enggak, tidak pro lah, ini nyerang ini nyerang ini, enggak ada habisnya. Sampai kapan? Tuh. Jadi ini sebetulnya semuanya fenomenanya ditunjukkan di hadapan kita untuk kita belajar. Tapi yang dikejar bukan fenomenanya, yang dikejar apa maksud Roh Kudus setelah diturunkan. Karena di belakang kalau kita belajar dari Yohanes, saya kan sudah pernah ngomong mulai dari 14. Yesus janji mau kasih Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong. Ya toh, terus sampai 16 lebih jelas. Apa kerjaan Roh Kudus? Ada 3 macam, ya, menegur dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terus sampai ke seterusnya, wah malah makin jelas gitu. Sampai Yesus menghembus Roh Kudus.
di tengah-tengah murid pada waktu dia begitu bangkit pertama. Ya, sampai ini 120 murid datangnya Roh Kudus. Jadi ini saudara rentetan sejarah harus dipelajari gitu. Ya. Nah, mari saudara pelajari dengan baik-baik, teliti, tangkap apa? Aliran kuasa cara membentuk umat. Roh Kudus itu adalah kayak pengganti Yesus setelah Yesus diangkat. Ini yang mendampingi kita untuk menumbuhkan kita kenal Dia, untuk membuat kita bisa taat sebagai umat kerajaan Allah, bukan umat Israel. Bukan mengisraelkan orang. Ya, jadi hati kita itu kerajaan Allah. Wilayah kita itu seluruh dunia. Kalau saudara mulai berubah pandang saudara seperti itu, saudara akan berubah. Saudara akan bisa kerjasama dengan siapapun. Dengan orang-orang di sekitarmu. Gereja merek apapun, Pantai Kosta, GKI, tidak jadi masalah. Yang penting kita punya Roh Kudus. Gitu. Fenomenanya silahkan masing-masing. Tapi taat kepada Roh Kudus, dan yang penting Yesus harus diberitakan. Yesus harus diutamakan. Karena saya menyelidiki di dalam Kisah Rasul-Rasul ini, akhirnya seluruh Kisah Rasul-Rasul, saudara, pasal 1 sampai semuanya deh ya, sampai 28, 70 kali Roh Kudus disebut. Tapi Yesus disebut 100 kali. Jadi mana lebih banyak? Yesus. Jadi saya menemukan bahwa Roh Kudus dipakai begitu banyak loh di Kisah Rasul-Rasul untuk meninggikan Yesus, menonjolkan Yesus, untuk pekerjaan Yesus, untuk menghadirkan Yesus gitu. Tidak ada satu kitab yang menyebut Roh Kudus sebanyak Kisah Rasul-Rasul. Mari saudara, jangan salah paham kepada Roh Kudus. Ya, nanti Anda tersesat sendiri, muter-muter di situ tok gitu, ya. Nah, itu nanti menjadi masalah besar. Sampai sekarang saya menemukan tidak di Indonesia atau seluruh dunia hampir terpecah-pecah gereja hanya karena karunia-karunia ini. Sayang ya, sebetulnya kalau Roh Kudus ini dipakai sebagai konselor dan kita taat kepada pimpinan, hari ini harusnya tubuh Kristus itu sudah satu. Maka iblis tidak punya kesempatan memecah belah kami lagi. Tapi kenapa sampai sehari ini masih tetap? Karena kami yang dapat kulit nganggapnya sudah paling rohani, yang dapat dalamnya tapi tidak punya kuasa, ya toh? Kita suka memecah belah kita sendiri. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita. Saudara, masih ada sedikit waktu. Saya GKI, pendeta GKI. Tapi saya pernah kepenuhan Roh Kudus. Saya pernah dikasih bahasa, tapi bukan bahasa roh yang dari suatu bangsa. Hanya untuk diri sendiri. Waktu saya sekolah di Taiwan, ya, aku ngambil master degree saya itu melayani di tengah-tengah mahasiswa. Ya, di situ di kampus itu ada satu orang, ya, meminjamkan saya buku tipis deh. Aku telah melihat kuasa pekerjaan Roh Kudus. Saya pikir buku apa gitu. Dia kasih saya pinjam. Saya baca, nggak tebel kok. Semalam udah selesai. Tapi saya terkagum-kagum dengan apa yang diceritakan. Apa yang diceritakan? Seorang misionari, Helen namanya, orang Amerika, tidak menikah, melayani di Cina bertahun-tahun, dari masa muda sampai tua. Nah, pada waktu tentara merah masuk, akhirnya Cina menjadi di tangan komunis, semua gereja, semua seminari dianiaya, dibubarkan. Nah, ini Miss Helen ini bersama dengan muridnya, ya pegawainya 5 orang ada di kantor. Nah, itu tentara merah itu datang hari Sabtu. Dia bilang, keluarkan semua murid-muridmu, akan ditangkap, murid dan guru. Nah, ini rektornya Miss Helen ini ngomong, kamu salah datang waktunya. Karena ini Sabtu Minggu murid saya, guru saya pergi ke gereja-gereja
kerja praktek. Gitu. Enggak percaya, pasti kamu udah tahu berita kami mau datang, kamu sembunyiin. Ya terus mereka bilang ya kamu cari aja, kami di sini terus. Jadi di situ ada 5 orang, ada murid dia, ada Miss Helen, ada sekretarisnya atau pokoknya 5 orang putri semuanya. Lah si tentara merah itu turun ke asrama kemana-mana cari kan, dikirain sembunyi. Kembali lagi 5-5-nya hilang. Aku baca tadi. Kemana? Disumputin oleh Roh Kudus. Nah ini kaget lagi saya. Disumputin kemana? Di perbatasan Myanmar mereka. Tahu? Sudah malam. Wah mereka bingung. Itu di situ diceritakan 5-5-nya kayak ngimpi, ada tangan gede, berbulu, terus 5-5-nya diangkat, bawa turun. Mimpinya sama 5-5-nya. Taunya di perbatasan Myanmar, karena mereka di Kunming. Kunming itu memang gunung yang tinggi, perbatasan Myanmar sini. Sina punya Kunming, provinsi Sichuan. Nah, mereka malam itu sembunyi di mana? Di tumpukan rumput-rumput. Orang yang motong rumput tuh segunung tuh, mereka nyumput di situ. Jadi dicari sama tentara merah nggak ketemu. Sampai keesokan paginya mereka semuanya hilang. 5 orang ini keluar bingung. Loh kok kami ada di perbatasan Myanmar, gimana? Ini orang apa, bahasanya nggak ngerti ya. Bawa apa yang ada aja. Mereka berusaha cari ke konsulat. Kan ada konsulat Cina. Ngomong loh kami ini gini, ngimpi gini, tahu-tahu sampai di sini perbatasan, gimana? Orang konsulat sana menolong mereka bisa stay di situ di Myanmar 5 orang itu. Lah aku kaget setengah mati. Loh kok kayak ngimpi ini, kayak main sunglap apa main silat toh? Nah, aku sama mahasiswi itu ngomong, ini benar terjadi? Iya, dia bilang gitu. Terus akhirnya mereka menjadi menginjil di daerah Myanmar, belajar bahasa Myanmar gitu. Nah terus dia bilang ngomong, Bu, Ibu mau ketemu orangnya ada di sini? Wah saya kaget, ayo aku mau. Di mana? Di Yonghe. Aku kan di Taipei, kota Yonghe itu ya sedikit agak pinggiran kota. Ayo janji waktu. Aku sama dia pergi nengok dia. Orang itu sudah tua, ibu itu yang namanya Miss Helen. Ada seorang Nyonya Pastor Chang jagain dia yang sakit. Dia tuh sakit, Miss Helen. Nah ini Pastor Chang ini, Nyonya ini dari Amerika jagain dia. Waktu kami sampai di rumahnya, rupanya dia sakit, gitu. Terus aku ketemu dia, terus dia tanya saya siapa, saya bilang saya mahasiswa dari sekolah teologi. Terus bla bla, apa tujuan lu datang sini? Saya bilang bukumu ini ceritamu bener apa enggak? Iya, saya bilang. Emangnya kalau bohong gimana? Terus dia, apa yang kamu mau tanyakan saya? Saya kagum, saya heran Tuhan Allahmu kok lucu ya. Bisa satu malam bawa 5 orang pindah semua dan itu kayak main sulap, saya bilang gitu. Loh, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Roh Kudus? Lihat itu di Kisah Rasul-Rasul. Ya toh, lah si Filipus bisa ngilang kok, dia bilang gitu. Oh iya, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya sudah aku sudah tanya-tanya gitu. Itu Nyonya Pendeta Chang itu udah ngeliatin saya terus. Di situ ditulis kalau melawat dia bicara tidak boleh lebih dari 10 menit. Lah aku udah ngomong lebih 10 menit. Itu ibu pendeta melototin saya. Wah saya nggak enak cepet-cepet mau pulang. Terus aku bilang ya sudah cukup, pertanyaan saya sudah terjawab. Tapi Miss Helennya itu nggak kasih saya pulang. Dia bilang enggak, kamu ada isi hatimu ada apa lagi pengen tanya. Saya bilang, enggak lah, aku udah ngeliatin orang itu udah melototin saya. Terus dia bilang, udah lu turun dulu. Michelle itu, Nyonya Chang itu udah turun dulu 10 menit jalan-jalan di taman kami nanti naik lagi. Wah aku udah turun 10 menit dengan mahasiswi itu, naik enggak ya. Mahasiswi bilang, aku enggak mau naik lagi ya, itu orang galak, dia bilang gitu. Tapi kita mesti pamit dong, aku bilang. Enggak naik juga ngomong, pamit. Ya udah kalau nggak mau naik aku naik sendiri. Kan mereka tinggalnya di loteng. Aku naik sendiri. Nggak taunya dia udah dipindah. Miss Helen dipindah nggak di luar kamar, sudah masuk kamar, sudah tiduran berbaring. Tapi nggak mepet ke tembok ke sini gitu. Aku takut lagi.
Terus aku masuk, terus dia kui, suruh saya kui di pinggir tempat tidur dia. Terus, kamu ada apa? Kamu rindu kan? Kamu rindu dapat kuasa Roh Kudus? Aku bilang iya. Terus aku plok tangan dia itu plok ke tangan kepala saya, bilang buka jendela, angin akan masuk. Dia bilang, buka rohmu, angin masuk. Waduh, lidah tak terkendali, saudara. Ini lidah tak terkendali. Ada 1 jam mungkin, temanku dibawa, akhirnya nggak tahan, dia naik juga. Dia ngeliatin apa terjadi. Sudah selesai, itu Miss Helen tanya saya, apa yang terjadi pada dirimu? Aku bilang aku nggak tahu, pokoknya lidahku tak terkendali. Kamu lagi berbahasa apa? Enggak, aku nggak tahu bahasa apa. Kamu bukan bahasa Belanda? Enggak, karena aku tahu kamu dari Indonesia. Kalau Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. Kalau bahasa Belanda tuh banyak R, strong R, jadi gitu banyak bahasa Belanda. Enggak, aku bilang aku enggak bahasa Belanda. Terus dia bilang, udah kamu pulang, kamu sudah dapat. Dia bilang, saya pikir sudah dapat apa? Dia bilang, ingat ya, 1, kamu melatih dirimu sendirian sampai menjadi bahasa. Kalau enggak berarti enggak. Ya, 2, jangan pamer, jangan bikin orang admire, merindukan mendapatkan karuniamu lebih daripada mendapatkan Yesusmu. Bagus ya. Yang ketiga, kalau di depan umum pertemuan, kalau kamu digerakkan Tuhan berdoa menggunakan bahasamu itu harus ada penterjemah. Kalau tidak, kamu diem. Udah, 3 hal itu aku diingetin. Aku pulang dengan mahasiswi itu naik taksi sampai di depan sekolahku, aku nggak berani turun. Bingung, dapat penglihatan, itu jalan bangkai semua, aku bingung. Temanku nggak lihat, aku lihat, aku nggak berani turun. Pintunya sudah dibukakan temanku, pintu mobil. Ayo turun, aku gitu terus. Kenapa? Bangkai semuanya di jalan. Oh, aku baru sadar aku dapat penglihatan. Temanku tuntun saya pulang. Aku tanya Tuhan, apa arti penglihatan? Tuhan bilang, jiwa-jiwa orang di Taipei ini kayak bangkai, mati jiwanya, rohnya. Kamu kalau pergi harus bawa namaku menginjil. Ya Tuhan. Saudara tahu selama saya 3,5 tahun, tiap hari kalau aku pergi pasti dapat jiwa. Pasti saya menginjil. Sopir taksi, tukang aku belanja dimanapun saya menginjil. Dapat tiap hari. Ini cocok ini. Bukan bahasa lidahku. Tapi kerinduan, kemampuan untuk menginjil itu aku dapatkan dan aku praktekkan. Yang lucu sama supir taksi kan lucu kan. Orang pada ngetawain saya, teman-teman yang di sekolah. Ini namanya Faith, ini paling kaya ini dari Indonesia, kemana-mana meyo tak kongci, ci cengci. Apa artinya? Nggak naik bus, naiknya taksi ci cengci. Karena duitnya banyak. Lo naik taksi kan lebih mahal toh, bener nggak? Tak kongci kan murah, naik naik bus. Kamu nggak tahu hati saya. Kalau naik bus kan nggak boleh menginjil sama si sopir, bener nggak? Masa ngomong. Lihat kalau taksi aku berani, aku duduk di belakang. Setiap kali saya naik taksi, saya mulai berdoa untuk sopir taksi. Nah, 1 hari aku berdoa, ini sopir taksi, aduh lagunya gede banget. Saya aku bilang, Tuhan, apakah orang ini milikmu untuk saya injili sekarang? Kalau iya Tuhan, kalau aku minta tolong suara dikecilin, dia nurut. Baru doa selesai, dia matiin radionya. Makdek saya, wah Tuhan udah buka jalan ini. Belum minta, solo kecil dimatiin. Aku liatin wajah dia. Terus aku mulai tanya-tanya, Tuhan, kamu kok kayaknya pintar banget ya nyetirnya ya? Karena kamu paham ya. Oh iya, saya sudah 20 tahun nyetir di Taipei, jalan manapun aku ngerti semua. Wah hebat ya. Kamu hebat ya pengalamannya. Padahal Taipei ini juga nggak gampang ya, transportasinya ruwet gini. Terus begitu, wah dia bangga. Tapi Tuhan, saya bilang,先生, 你可能有一条路你不知道. Yang mana? Dia bilang, 1 jalan kamu kan. 去天堂的路. Aku bilang, jalan ke surga. Makdek dia. Jalan dunia kamu tahu, jalan surga nggak tahu. Dia terus langsung tanya, ngeliatin saya terus. Apa sih jalan ke surga? Saya injili.
Ya, saya langsung injili. Ya, 我就是道路真理生命，若不接着我，没有人能到父哪里去。Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Langsung aku sampaikan itu. Terima Tuhan. Sampai aku sendiri nggak percaya kalau dia benar-benar mau terima. Saya bilang kalau kamu sungguh mau terima Tuhan, berhentikan taksimu di pinggir, aku doain kamu. Dan keluar dari taksi. Benar loh, dia berhentiin. Ada sebuah toko, aku ajak dia masuk toko itu, di pinggir toko itu aku doain dia. Ini salah satu contoh, saudara. Jadi saudara, apa yang saya pelajari, apa yang saya saksikan bukan fenomena, tapi ketaatan mengikuti isi hatinya Yesus. Mari saudara, biar Fatsal yang kedua ini Anda diberkati dengan pegang yang penting, lepaskan yang sekunder. Yang primer jangan dijadikan sekunder, yang sekunder jangan diprimerkan. Yang relatif jangan dimutlakan, yang mutlak jangan direlatifkan. Amin. Bapa yang di surga, biarlah kiranya kesaksian hari ini akan menguatkan teman-teman kami dan akan mempersatukan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar seru doa kami. Amin.